Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Frater Jimmy dalam permenungan hari ini, Sabtu 8 Agustus 2020. Pada hari ini bersama Gereja Sejagat, kita memperingati Santo Dominikus, seorang imam dan pendiri Ordo Pengkhotbah. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Mari kita hening sejenak, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kalian angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur roh jahat itu, lalu keluarlah ia daripadanya, dan anak itu sembuh seketika itu juga. Kemudian ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh, sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tiada yang mustahil bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini bersama Gereja Sejagat kita memperingati Santo Dominikus, seorang imam dan pendiri Ordo Pengkhotbah. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, bacaan Injil yang telah kita dengar bersama pada hari ini berbicara tentang seorang yang datang kepada Yesus, memohon belas kasihan kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang menderita sakit ayan. Ia menceritakan kepada Yesus bahwa sebelumnya ia telah datang kepada para murid dan meminta mereka untuk menyembuhkan anaknya. Akan tetapi para murid tidak bisa menyembuhkan anaknya. Mendengar cerita itu, Yesus menjadi geram terhadap para murid. Bahkan kita telah mendengar bersama dalam bacaan Injil tadi, "Hai kalian angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian?" Yesus menjadi geram karena seolah-olah para murid masih belum percaya secara penuh. Padahal mereka hidup dan berkarya bersama Yesus setiap harinya. Melalui cerita Injil pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk membangun kesadaran bahwa iman yang kita miliki membutuhkan perawatan yang intens setiap hari. Hal ini mengandaikan bahwa apabila iman ini tidak pernah kita perhatikan, tidak pernah kita rawat, maka tidak heran apabila iman ini tidak menghasilkan buah yang berkelimpahan. Beriman membutuhkan
sifat rendah hati yang dari hari ke hari semakin kita pupuk. Tidak cukup bagi kita sekiranya hanya sekadar datang ke gereja, mengikuti perayaan Ekaristi maupun mengikuti doa dan pedalaman-pedalaman iman lainnya di lingkungan. Sebagaimana inspirasi keteladanan dari salah satu seorang kudus yang kita peringati pada hari ini, yakni Santo Dominikus, yang mengatakan bahwa tetaplah penuh dalam cinta kasih dan kerendahan hati, dan jangan tinggalkan kemiskinan. Inspirasi iman yang dapat kita timba bahwa kita diminta untuk senantiasa menjadi pribadi yang rendah hati. Beriman juga menuntut sikap yang total para sahabat yang terkasih. Sia-sialah apabila hidup beriman yang kita jalani setiap hari tidak pernah kita landaskan pada sikap percaya yang penuh. Bahkan di akhir Injil pada hari ini, Yesus memberikan gambaran betapa dahsyatnya buah dari kualitas iman yang baik. Ia mengatakan, sungguh sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tiada yang mustahil bagimu. Iman sebesar biji sesawi saja, apabila kita hayati, apabila kita sungguh meyakini, maka kuasa Allah sungguh dahsyat terjadi dalam hidup kita. Bahkan di garis bawahi di sana, tiada yang mustahil bagimu. Setiap pribadi yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, yang berserah diri secara penuh, maka senantiasa ada pengharapan dan mujizat dalam hidup kita. Rendah hati dan keterbukaan diri menjadi syarat yang paling mendasar untuk kita lakukan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup beriman kita. Rendah hati dapat kita biasakan dari sikap yang selalu mau untuk mendengarkan, mau untuk merenungkan, dan mau untuk senantiasa membuat niat-niat positif dalam hidup kita hari demi hari. Sahabat-sahabat hidup yang terkasih, melalui buah-buah permenungan ini, lantas kita mau menentukan pilihan dan sikap yang seperti apa. Berjuang untuk menuju ke arah yang semakin baik meskipun banyak tantangan, ataukah kita cukup merasa puas dengan kehidupan iman kita saat ini? Selamat berefleksi. Semoga buah-buah permenungan ini mampu menghantar kita pada permenungan pribadi yang lebih mendalam, hingga kita senantiasa berjalan menuju kepada kedewasaan iman. Selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita sekalian. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.